Oke, pada video kali ini gua akan membagikan pengalaman gua selama 6 tahun menggunakan Honda Mobilio keluaran 2014. Simak terus. Oke, balik lagi sama gua Hari Nugroho. Udah lama banget gua nggak bikin vlog ya, karena beberapa belakangan ini gua agak-agak so sibuk gitu. Oke, seperti yang tadi gue udah bilang, gue akan sharing pengalaman gue 6 tahun menggunakan Honda Mobilio. Sebelum gue sharing in detail, selama 6 tahun itu kayak gimana yang gue rasain dengan menggunakan Honda Mobilio itu, jadi gue pertama-tama mau share kenapa gue pilih Honda Mobilio di tahun 2014. Oke, sekali lagi, gue udah pakai Mobilio itu selama 6 tahun, dan gue beli Mobilionya itu di tahun 2014. Jadi sekarang 2020 ya, pas udah 6 tahun, seperti itu. Jadi gue pilih Honda Mobilio itu adalah Honda Mobilio tipe E yang manual. Karena kenapa gue pilih yang manual? Karena menurut gue yang manual tuh keren banget. Itu jawaban kerennya. Jawaban versi jujurnya adalah karena gue butuh spare uang untuk asuransi mobil. Itu jawaban yang jujur sih. Ya, dan emang manual juga gue seneng sih pakai mobil manual. Lebih apa ya? Lebih ngontrol. Kita lebih bisa kontrol mobilnya aja gitu. Oke. Untuk tipe E manual ini, manualnya adalah manual 5 percepatan. Jadi 5 percepatan maju dan 1 gigi mundur. Kayak biasa. Nah, habis itu untuk modelnya di 2014 itu menurut gue Honda Mobilio ini menawarkan eksterior yang menurut gue keren banget sih. Baik itu dari tampak depannya, walaupun dia emang sama kayak Honda Brio, tapi grillnya agak dibedain sedikit. Jadi kesannya mobilnya agak lebih gede daripada si Brio-nya itu sendiri gitu. Gue suka banget juga bentuk lampunya. Yang keluaran 2014 itu runcing-runcing gitu. Nggak kayak yang sekarang, itu selera sih ya. Jadi intinya gue lebih suka bentuk depan yang keluaran awal 2014 dibandingin dengan yang sudah facelift, yang lampunya udah berubah. Nah, kemudian yang gue suka juga adalah dari bagian sampingnya. Jadi waktu itu sih ada yang bilang bagian samping Honda Mobilio itu rada aneh karena garis patahan pintu tengahnya itu agak gimana gitu kata orang ya. Cuman sih kalau gue nggak masalah. Dan satu yang unik dari bagian samping si Mobilio ini adalah kaca samping bagian belakangnya itu nyambung sampai ke belakang, sampai ke area tutupan bagasi. Itu unik sih menurut gue. Nah, kemudian yang gue seneng juga tuh overall desain dari si Mobilionya, terutama di bagian belakangnya, itu menurut gue sih pas banget gitu. Jadi menurut gue saat itu pas gue lihat bagian belakang Honda Mobilio tuh sedikit-sedikit kayak BMW gitu. Ya mungkin lebay ya, cuman itu sih menurut gue gitu. Jadi gue suka banget, dan bentuk lampu belakangnya itu keren banget dan membuat si Mobilio itu bentuknya ya pas aja untuk dilihat, enak, dan gue suka banget. Jadi sekali lagi, secara desain, overall desain eksteriornya si Honda Mobilio gue suka untuk keluaran yang 2014 kayak gitu. Nah, kemudian untuk bagian interiornya, gue pribadi sebenarnya suka dengan konsep dashboard yang ditawarkan si Honda Mobilio itu. Cuman karena judulnya adalah low MPV, jadi eksekusi dalam pembuatan dashboardnya menggunakan material yang murah. Jadi semuanya plastik, dan kalau misalnya gue nyetir di siang hari gitu ya, saking plastiknya, si dashboardnya itu mantul ke kaca depannya, agak sedikit mantul, dan menyebabkan visibilitas agak sedikit keganggu sih. Cuman nggak sampai parah banget. Nah, kemudian juga di laci kirinya itu agak cacat sih menurut gue. Tutupan sama lubang lacinya itu nggak begitu pas. Kemudian yang gue suka lagi adalah untuk tipe E manual di 2014, interiornya dari jok sama bagian pinggir pintu itu didominasi oleh warna beige. Gue suka banget mobil yang interiornya warna beige karena memberikan kesan fresh dan mobilnya jadi kelihatan asik aja gitu, adem rasanya. Tapi kelemahan dari warna beige itu adalah cepat kotor. Khususnya gue yang di 2014 itu punya anak bayi, anak pertama gue gitu. Dan kemudian sering berjalannya waktu karena kita sering jalan ngajak anak gue, ya mobil itu lama-lama jadi kotor dan cepet kotor banget gitu sih. Untuk joknya segala macam, kena tumpahan susu lah, kena tumpahan makanan lah gitu. Jadi kotor banget sekarang kondisinya. Tapi nggak apa-apa sih, tinggal di di salon mobilnya ntar juga hilang. Kemudian yang gue suka lagi adalah dari si bagasinya itu sendiri. Dengan Mobilio yang punya konfigurasi 3 baris,
itu jika baris ketiganya nih, yang jok paling belakangnya dibuka sekalipun, dia masih punya space bagasi yang gede. Dan berguna banget buat gua yang total anggota keluarga gua adalah 3 dewasa termasuk gua, dan gua punya 3 anak kecil. Maksimum umur 6 tahun, yang bawahnya itu masih umur 4 tahun dan umur 3 tahun. Jadi untuk punya anak satu aja, kita tuh kalau pergi bawaan pasti banyak. Nah, lebar bagasi itu sangat amat terpakai untuk Mobilio. Good, tuh gue suka. Nah, kemudian satu hal lagi yang gue suka banget dari Honda Mobilio adalah Honda Mobilio keluaran 2014 tipe E manual ini dibekali mesin dengan kode L15A yang notabene-nya sama seperti yang digunakan oleh Honda Jazz GK5 dan juga Honda City yang dikeluarkan di 2014. Honda City gue lupa tipenya apa. Dan di situ gue bangga banget, kenapa? Karena untuk ukuran mobil low MPV, Honda Mobilio punya power yang paling besar di kelasnya dan juga torsi paling besar di kelasnya. Mungkin sampai saat ini 2020 ya. Jadi horsepower yang ditawarkan oleh mesin L15A-nya Honda Mobilio itu adalah 118 horsepower dengan torsinya 145 Nm. Ya, bukan buat kebut-kebutan di jalan ya, karena sekali lagi itu adalah low MPV, bukan mobil performa, tapi kepake banget saat gue ngajak keluarga gue jalan keluar kota dengan muatan yang full di bagasi. Itu berasa banget, power itu perlu banget, apalagi untuk overtake dan untuk menaklukkan jalan-jalan yang banyak tanjakan-tanjakannya seperti itu. Itu kepake banget. Dan ditambah lagi mobil gue kan manual, 5 percepatan. Oh, responnya oke banget sih, si Honda Mobilio itu. Gitu. Nah, kemudian yang agak lucu lagi di mobil ini adalah ECU-nya itu ada di ruang mesin, di belakang aki. Jadi hati-hati kalau lo bersihin mesin, jangan sampai kena air yang yang ekstrim gitu di sisi ECU-nya. Atau lo tanya bengkel, perlu nggak sih lo cuci-cuci mesin? Gue sih nggak pernah, gue cukup lap aja, kayak gitu. Nah, kemudian pengalaman gue nyetirnya si Honda Mobilio itu adalah gue nyaman banget, dan maksudnya gue ngerasa Mobilio itu pas untuk dioper gigi di RPM 3.500 sampai dengan 4.000 baru berasa tenaganya. Mungkin karena karakter iVTEC-nya kah? Untuk lo yang ngerasa hal yang sama atau punya rasa yang beda dalam nyetir Honda Mobilio, tolong komen di bawah ya, khususnya lo yang pakai manual gitu. Ya walaupun jalan nyantai bisa sih, ngoper di 2,5 ya, 2.500 itu masih oke. Cuman kalau misalkan mantepnya gitu di 3.500 atau 4.000 baru lo ganti gigi. Cuman kalau misalnya gue lagi agak buru-buru, di 5.500 ataupun di 6.000 baru ganti gigi. Wah, suara mesinnya enak banget. iVTEC just kick in yo. Korban VTEC. Damn. Setelah 6 tahun pakai Mobilio, si sayap setir sebelah kanannya itu udah mulai kekelupas, mungkin karena kena kuku gue. Jadi agak tipis gitu, tapi selebihnya si setirnya aman, nggak ada masalah. Untuk persneling sendiri, tongkatnya juga masih kuat, nggak oblak ataupun kendor. Dan yang gue seneng di konsol tengahnya, di situ ada 2 tempat minum dan 2 tempat barang. Itu guna banget. Untuk dashboardnya 6 tahun pakai, nggak ada masalah, nggak ada yang pecah-pecah, karena tiap hari gue parkir di dalam gedung parkir, aman dari sinar cahaya matahari langsung. Kemudian untuk head unitnya, begini yang didapat double din ala-ala. Gue nggak pernah pakai CD, tapi selalu pakai USB. Soundnya lumayan, tapi CD-nya untuk input masukin CD-nya udah mulai lemah. Kemudian ini adalah kantong pintu sebelah kanan, bisa naruh minuman juga, tapi sering gua taruh e-tol card di situ dan naruh uang receh. Cukup berguna. Dan kemudian ini bagian pintu tengah ada cup holder juga dan bisa buat naruh banyak barang di situ. Cukup berguna banget si Mobilio ini akomodasinya. Nice. Di sini yang gue suka dari Honda Mobilio adalah meter clusternya juga gue suka banget. Jadi warna yang ditawarkan adalah warna biru. Dan putih dan juga merah untuk jarumnya. Beda sama Honda Brio saat itu yang meter clusternya didominasi warna kuning. Menurut gue warna kuning di meter cluster itu membosankan. Sekali lagi nih selera sih ya, tapi gue suka banget sama meter clusternya si Honda Mobilio yang warnanya biru. Keren. Nah, kemudian untuk meter clusternya, yang gue suka dari Honda Mobilio ini adalah saat mobilnya gue unlock pakai remote gitu, dan gue buka pintu, si meter clusternya itu udah nyala tapi redup. Jadi dia udah nyala warna biru dan jarumnya masih belum nyala. Saat gua colok si kunci mobilnya, warna birunya itu makin terang. Nah, pas dikontak baru semuanya nyala. Dan menurut gue itu keren untuk ukuran tahun 2014. Itu gue suka banget sih. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian inti nih ya. Yaitu adalah bagian perawatan. Kayak gimana sih ngerawat Honda Mobilio selama 6 tahun?
Jadi saat gue tahun 2014 itu, sebelum berlakunya ganjil genap, sehari itu gue bisa melahap 55 km. Itu di weekday, belum termasuk weekend, Sabtu Minggu ya. Jadi memang Mobilio ini adalah mobil harian gue. Nah, kemudian untuk perawatannya sendiri, saran dari bengkel adalah dirawat setiap 10.000 km sekali, sesuai dengan anjuran si bengkelnya itu. Dan di 2014 yang menarik adalah saat gue beli Honda Mobilio, ada yang namanya paket cermat. Mungkin lo semua udah pada tahu, yaitu paket cerdas dan hemat. Asik. Gue ngambil paket yang 3 tahun. Waktu itu kalau nggak salah gue bayar 3,5 juta. Dan enaknya adalah sekali gue datang ke bengkel untuk perawatan, ya gue tinggal bawa badan aja, nggak keluar uang sama sekali, kecuali ada part-part yang di luar coverage dari si paket cermat itu, tapi dikit sih sepengalaman gue. Nah, di paket cermat ini yang oli yang didapatkan itu adalah oli tipe green, alias oli yang paling murah. Dan sampai dengan tahun ke-6 penggunaan Mobilio ini, gue selalu pakai oli green dan nggak pernah ada masalah sama sekali. Gue nggak pernah ganti merek oli ataupun upgrade tipe oli buatan Honda itu sendiri, nggak pernah sama sekali, dan fine-fine aja. Nah, kemudian perawatan berkala jelas ya, gue selalu di Honda Mobilio, di dealer Honda Megatama Kalimalang, itu dealer resmi, dan gue beli mobil juga di situ. Nah, paket cermat ini setelah 3 tahun, dia bisa diperpanjang, tapi perpanjangnya bisa dibilang tuh setahun sekali. Karena gue tuh masuk bengkel tiap kira-kira hampir 6 bulan sekali lah. Jadi pas tuh 2 kali ke bengkel, perpanjang lagi. Namanya paket cermat mini, kayak gitu. Cuman si paket cermat mini ini terbatas sampai dengan kilometer lu 100.000. Kalau udah perawatan masuk ke kilometer 100.000, udah nggak bisa diperpanjang lagi. Artinya gue kena bayaran normal. Dan bayar setiap gue ke bengkel, sepengalaman gue biayanya nggak terlalu nguras kantong sih ya. Relatif sih ya, cuman menurut gue masih terjangkau. Kayak gitu. Untuk penggunaan bahan bakar, dari dulu gue selalu menggunakan Pertamax. Nah, gue mau sharing nih. Gue pernah pakai Shell yang paling mahal tuh Shell V-Power saat itu, dan rasanya gue cuma buang-buang uang. Karena memang sih dari secara suara mesin lebih halus, cuman tenaganya nggak oke. Kemudian gue pakai Shell yang Super juga sama, nggak oke. Gue pakai Total, ini agak serem. Secara performa sama kayak si Shell, tapi setiap gue turun dari mobil, gue bisa ngerasain tuh mesin gue tuh rasanya panas banget gitu ya. Pas gue udah matiin tuh di garasi, hawa mesin itu panas banget kalau gue pakai Total. Makanya gue nggak pernah lagi. Nah, yang pakai Pertamax ini nih, wah gila. Emang mungkin si mesin L15A-nya Honda Mobilio ini lidahnya lidah lokal kali ya. Local taste. Jadi tenaganya itu gila banget. Mesinnya tuh jadi enteng banget dan responsif banget kalau pakai Pertamax ya. Gue nggak di-endorse sama Pertamax ya, sama Pertamina enggak. Tapi ini cuma pure pengalaman gue. Jadi setelah itu gue nggak pernah ganti-ganti bensin lagi. Gue selalu pakai Pertamax sampai dengan hari ini. Sekali sih gue pernah full tank pakai premium, itu sekitar gue 3 minggu punya Honda Mobilio di rumah. Pakai premium tenaganya, swear abis itu gue nggak pernah pakai lagi. Pokoknya Pertamax terus. Itu yang paling pas buat Honda Mobilio menurut pengalaman gue. Nah, kemudian untuk ban yang didapat dari pabrik alias ban yang OEM itu adalah ban keluaran GT Radial tipe yang Campiro Eco. Nah, itu ukurannya 185/15, belakangnya lupa deh, nanti gue coba tulis di bawah. Intinya sampai dengan 6 tahun ini gue baru ganti ban itu satu kali ya, satu set maksudnya dari pabrik. Kemudian udah gue pakai 2014, dan kalau nggak salah gue baru ganti ban itu di sekitar 2017 akhir apa 2018an, gue lupa. Intinya ban itu nggak ada masalah sama sekali buat gue, karena rute gue yang gue lalui adalah rute dalam kota. Jadi gue rasa gue udah cocok dan nggak perlu gonta-ganti ban ke merek yang lebih mahal. Karena yang gue suka dari ban itu adalah bannya sekali lagi nggak ada masalah. Gue pernah ngerem mendadak dari kecepatan 100 sampai dengan 0 di jalan tol. Bannya performanya oke banget. Di kecepatan 60 gue pernah di jalan tol ngehindarin cons, ngerem sambil manuver. Itu oke banget, nggak ada masalah. Dan dipakai hujan-hujan juga nggak ada masalah. Ya balik lagi sih sesuai dengan kondisi jalanan yang lo pakai. Dan saat gue ganti ban pun ya balik lagi, gue pakai GT Radial Campiro Eco itu. Sama sekali nggak ada masalah. Gue pakai bolak-balik ke Jogja juga nggak masalah. Ya Jakarta Jogja tuh nggak masalah.
Nah, kemudian karakter suspensi nih dari sisi Mobilio, jujur keras. Dan mungkin Mobilio itu adalah bukan yang paling nyaman di kelasnya. Kalau gue nyetir sendiri nih ke kantor, itu kerasnya berasa banget. Cuman enaknya adalah kalau kita manuvernya agak agresif, mobilnya nggak limbung, kayak gitu. Dan ketika diisi muatan full, ya, lo bawa orang dewasa, 3 orang dewasa atau lebih, mobilnya tuh baru pas gitu. Ngerasa, keempukannya pas, nggak yang mentul-mentul. Dan saat gue lewatin tol Trans Jawa juga, setiap ada jalanan yang nggak rata, dengan gue bawa 3 orang dewasa termasuk gue, 3 orang anak, dan full muatan di belakang, PR tuh ngeredamnya enak banget nih. Zet, dia lompat, udah langsung stabil lagi, nggak yang mentul-mentul gitu. Itu keren banget sih. Nah, kemudian untuk kaki-kaki nih, selama ini baru ganti 1 kali ya, dan itu gue kerjain di luar bengkel resmi. Itu gue ganti yang namanya lower arm, ban depan kiri gue, kemudian karet support yang ada di bawah kap mesin tuh, tempat atasannya shock breaker. Kemudian waktu itu gue ganti juga sekaligus si fan belt. Itu total penggantiannya 2 jutaan gitu kalau nggak salah, semuanya itu sama di luar bengkel resmi. Nah, kemudian ya kenapa gue digantinya di luar bengkel resmi? Karena gue punya montir langganan dan so far ya aman, karena dia emang orangnya jujur. Nah, tapi beda pengalaman saat gue ganti engine mounting nih. Si Mobilio ini punya engine mountingnya ada 3 biji, ada 3 buah. Yang gede 1 di depan, itu kalau sisi lokasinya adalah di depan sebelah kanan. Jadi patokan lo ada lampu kanan depan mobil lo. Nah, itu ada di sebelah kanan situ, paling gede. Dan itu waktu itu adalah udah rusak, baru 3-4 tahun gue pakai Mobilio itu udah rusak. Jadi tanda-tandanya adalah getaran mesin tuh terasa keras banget sampai dengan ke setir, sampai dashboard lo getar semua. Dan gue gantinya bukan bengkel resmi. Nah, saran gue jangan. Kalau Honda Mobilio lo itu engine mountingnya rusak, mendingan lo beli di bengkel resmi. Karena di bengkel non resmi gue gantinya 2 kali, setahun 2 kali. Yang di luar bengkel resmi, spare part itu harganya 600.000 satu. 2 kali setahun berarti gue habis 1,2 juta. Cuman di bengkel resmi harganya 800.000. Gue nggak nyalahin montir langganan gue yang non bengkel resmi, tapi gue yakin karena makin jago orang-orang yang malsuin spare part di luar sana gitu. Jadi mendingan pakai engine mounting asli bengkel. 800.000 awet, halus, nggak ada getaran. Nah, berikutnya untuk kampas kopling. Sekali lagi gue menggunakan Honda Mobilio tipe E yang manual 5 percepatan. Untuk kampas koplingnya sendiri dari 2014 sampai dengan 2020 ini, udah 6 tahun. Kampas koplingnya masih baik-baik aja, nggak ada masalah. Cuman sih kalau emang dirasain ya, ketika gue lewatin jalan-jalan yang nanjak ekstrim atau tempat parkiran yang punya tanjakan yang lumayan ekstrim, gue ngerasa sih udah mulai sedikit agak selip. Tapi kalau misalnya untuk menemani gue sehari-hari, penggunaan dalam kota gitu ya, dari sekitaran Pondok Gede ke Sudirman ke Pulau Mas tuh bener-bener lewat tol ke tol aja gitu, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi belum gue ganti. Nah, kemarin for your information, gue iseng-iseng tanya bengkel kalau ganti plat kopling set ya di Agustus 2020 ini, untuk Mobilio itu biayanya udah termasuk ongkos bongkar pasangnya itu 5 juta. Lumayan ya. Nah, kemudian yang udah gue ganti lagi adalah si aki. Aki itu gue beli di luar bengkel resmi. Itu akinya 800.000, pakai aki GS Astra yang maintenance free, aki kering. Nah, kemudian yang udah pernah gue ganti lagi di sini adalah si dynamo starter. Nah, ciri-ciri dynamo starter yang udah mulai rusak itu di Mobilio adalah dia pas kita putar kunci kontak untuk start itu kadang-kadang langsung start, kadang-kadang ada suara cek 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 gitu. Dan ini beda dengan gejala ketika aki lo habis. Ini beda. Ini cuma cek cek, terus habis itu mau lagi. Nah, itu lo mesti waspada. Dynamo starter lo udah mulai kena tuh. Itu gue ganti lagi di bengkel resmi, harganya 3,5 juta dan sampai hari ini fine. Bawaan dari pabriknya nih untuk urusan pedal kopling itu settingan awalnya itu adalah settingan yang deket gitu, jadi settingan tinggi.
Dan itu gue nggak suka. Gue sukanya tuh settingan si pedal koplingnya yang agak dalam. Nah, setelah gue setel ulang di bengkel resmi, saat gue pertama kali balik ke bengkel ya untuk perawatan pertama, itu di kilometer 1000 kalau nggak salah ya. 1000 pertama balik ke bengkel, disetel dan udah enak banget, nggak ada masalah. Nah, kemudian untuk remnya sendiri, sepengalaman gue, si Mobilio ini setiap menjelang perawatan berkala di berikutnya ya, di kilometer yang berjalan yang berikutnya, itu pasti menjelang hari H perawatan, si rem depan kiri itu bunyi-bunyi gitu. Dan itu kata orang bengkelnya itu kotor. Jadi setiap perawatan berkala, gue juga minta untuk ngebersihin semua rem, khususnya rem depan kiri. Bener deh, semakin mendekati hari H perawatan, dia pasti bunyi-bunyi. Tiap pagi saat mobil gue pertama kali jalan pagi-pagi. Walaupun habis itu hilang, cuman ganggu. Nah, kemudian untuk rem tangan juga lucu. Jadi menjelang hari H perawatan berkala, si rem tangan ini tuh jarak mainnya juga makin lama makin tinggi gitu ya. Pertama kan pendek, lama-lama makin tinggi makin jauh gitu. Nah, itu gue juga minta selalu di-setel ulang agar rem tangannya nggak terlalu tinggi lagi, biar lebih pakem juga. Kemudian untuk coolant ini di tahun ke-5 gue ganti karena waktu itu super coolant yang dari pabrik sana harus diganti karena udah usia, ini menurut orang bengkel. Dan saat itu mobil mau gue pakai mudik, jadi sebaiknya disarankan menggunakan coolant yang seger, yang baru gitu. Nah, kemudian untuk lampu-lampu nih. Untuk lampu-lampu selama 6 tahun gue baru ganti 2 lampu. Itu juga lampunya lampu senja, bukan lampu headlamp utamanya. Lampu senja itu satu buah itu 20.000 perak aja. Lampu fog lampnya, lampu utamanya, lampu rem, lampu sen, segala macam yang ada di spion pun lampu sennya itu oke, belum pernah ada yang putus. Kemudian untuk wiper sendiri, wiper depan gue rasa udah mulai agak kurang oke performanya, dan wiper depan yang sebelah kanan, sisi bagian bawahnya itu kalau dia hujan gitu ya, itu udah mulai agak kendor-kendor gitu, plek. Nggak enak banget. Belum gue ganti. Nah, untuk konsumsi bensin sendiri, untuk penggunaan harian gue dari Pondok Gede, Sudirman, Pulau Mas, dan balik lagi ke rumah ke Pondok Gede itu sekitar 110 untuk rute kombinasi. Kombinasi antara macet dan macet banget. Kalau lancar, kayak gue dari sini ke Bandung, apalagi dari Pondok Gede ke Yogyakarta, itu believe it or not, gue lari 100 km konstan, itu bisa sampai 117 bensinnya. Dengan muatan full ya, 3 dewasa, 3 anak, full barang di belakang. Kemudian untuk body sendiri ya lecet-lecet lah ya. Itu dulu waktu gue masih kerajinan banget, body itu selalu gue masukin bengkel setahun sekali tanpa klaim asuransi biar cepet. Tapi lama-lama gue capek juga gitu, ngapain yang lecetnya udah lecet aja biarin gitu. Nah, kemudian intinya adalah kesimpulannya si Mobilio ini yang gue pakai selama 6 tahun ini mungkin bukan yang ternyaman di kelasnya. Cuman gue suka banget sama powernya, karena sekali lagi powernya masih yang terbesar di kelasnya mungkin sampai hari ini. 118 horsepower dan 145 Nm. Dan gue suka dengan bodinya yang nggak begitu gede, tapi muat banyak. Itu berguna buat gue yang bisa dibilang keluarga besar lah ya. Ada istri gue, ada nyokap gue, dan ada 3 orang anak. Plus barang-barang kalau kita jalan-jalan keluar kota, itu cukup akomodatif si Mobilio itu. Ya, jadi gitu aja sharingan gue tentang penggunaan Mobilio selama 6 tahun. Kira-kira itu yang gue alamin. Kalau misalkan lo punya pengalaman yang beda, mungkin punya lo yang Matic, nah boleh tuh sharing-sharing di bawah. Kira-kira pengalaman lo apa? Kalau nggak salah yang Matic itu CVT-nya pernah recall ya. Nah, satu lagi, mobil gue nggak kena recall. Gue rajin ngecek di website, dan tiap perawatan berkala gue cek mobil gue bebas recall. Aman. Oke, sekian dari gue. Makasih udah nonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!